sampai sekarang mohon maaf, jadi pemerintah memang belum ada ya kebijakan untuk BSU tahap 2. Jadi hanya ada BSU yang kemarin bulan Juni, bulan Juli ya. UMP pasti naik. Pasti naik karena naiknya karena ada inflasi. Berapa besarnya masih rahasia. Masih rahasia. Rahasia. Semua sedang digodok secara matang supaya nanti kalau sudah keluar itu udah firm ya Pak ya. Oke, Pak, ini sebelum semakin menumpuk pertanyaan-pertanyaan di chat, kita baca beberapa ya Pak ya. Ini ada yang dari Fahmi Firdaus. Pak Menteri, berapa batas usia yang diterima kalau ingin magang dan apakah bisa diterima kerja setelah magang? Tadi udah dijawab Mas Fahmi. Kayaknya saya yang telat baca sih sebenarnya. Ya, batas usianya nggak ada, tapi kita adalah dia lulusnya kapan. Kemudian memang kita batasi, kita ambil data dari Kementerian Dikti-Saintek, lulusan 1 tahun terakhir siapa saja. Jadi itulah yang kita jadikan sebagai dasar eligible apa tidak. Oke. Ini ada sebuah pertanyaan yang sebenarnya mewakili kita juga nih Fitri, dari Feby Novalius. Prof, BSU buat pekerja nggak ada lagi. Makasih mewakili. Makasih Feby sudah mewakili curahan hati. Ya, ini penting. Pentingnya itu maksudnya adalah saya juga masih lihat ada media mengatakan BSU bulan Oktober, November. Jadi sampai sekarang mohon maaf, jadi pemerintah memang belum ada ya kebijakan untuk BSU tahap 2. Jadi hanya ada BSU yang kemarin bulan Juni, bulan Juli ya. Bersabar dan berhemat in this ekonomi. Gantian mungkin ya. Gantian mungkin. Satu lagi mungkin sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya. Dari Taufik Fajar, Pak Menaker, apakah UMP 2026 bakal naik? Saya milih banget nih Pak pertanyaan-pertanyaan. UMP pasti naik. Pasti naik karena naiknya karena ada inflasi. Jadi ada faktor inflasi, ada faktor pertumbuhan ekonomi. Dan kemudian ada faktor pengali. Ya. Berapa besarnya masih rahasia. Masih rahasia. Semua sedang digodok secara matang supaya nanti kalau sudah keluar itu udah firm ya Pak ya. Enggak berubah-berubah. Intinya UMP ini adalah kita harus mencari sebuah titik optimal. Ya, kita paham bahwa UMP ini bisa menjadi stimulus untuk meningkatkan daya beli, kemudian juga sebagai kesejahteraan buat buruh. Tapi di lain sisi kita juga harus memperhatikan kemampuan dari industri di Indonesia. Ini yang tidak mudah kita untuk mencari titik temunya. Oke. Balik lagi ke 19 juta lapangan pekerjaan Pak. 19 juta itu sebenarnya dibagi-bagi per sektor nggak sih Pak? Berapa sektor ini akan tumbuh, berapa juta gitu? Jadi nggak terfokus di satu. Alhamdulillah tidak ada bagi-baginya ya. Jadi tapi nggak cuma di kota besar Pak, seluruh 19 juta itu satu Indo ya Pak ya? Berarti kabar baiknya adalah wacana 19 lapangan juta pekerjaan itu di follow up oleh pemerintah ya. Biar nggak ditanya-tanya terus nih Pak. Ya, tadi kan saya sampaikan. Tadi belum saya sampai bicara bagaimana keinginan pemerintah gitu ya, walaupun ini bukan kementerian saya, tapi menurut saya Gen Z perlu tahu ya. Kita ingin sebenarnya industri itu tumbuh sebagai pembuka lapangan kerja gitu ya. Pemerintah kemudian ingin hadir juga ya, makanya dibentuklah Danantara ya. Ini suatu legacy dari Pak Presiden ya, Danantara. Jadi ketika Danantara hadir, aset-aset dari BUMN itu terkonsolidasi, sehingga kemudian kemampuan ya BUMN untuk melakukan investasi itu lebih besar. Dan kita tunggu ya, tahun ini ada 2 investasi ya, kemudian tahun depan targetnya sampai saya lupa ya 25 atau 30. Dan inilah kemudian yang akan memberikan solusi kepada masyarakat kita, kepada adik-adik gitu ya, program-program, proyek-proyek hilirisasi gitu ya, hilirisasi terkait dengan material tambang, hilirisasi di pertanian, di perkebunan. Ya, ini akan dahsyat kalau saya melihat ke depan dalam pembukaan lapangan kerja. Ya. Optimis sebenarnya, optimis dan percaya kepada pemerintah gitu kan, semoga terbuka.